Halo teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke mengapa SEO itu penting. Nah, ini kita harus tahu ya teman-teman. Karena dari sini kita jadi punya reason nih untuk menjalankan strategi SEO itu sendiri. Nah, sebelum kita lebih dalam terkait apa pentingnya dari SEO, aku mau memperkenalkan ke teman-teman yang dimaksud dengan audience journey. Apa itu audience journey? Jadi audience journey ini adalah sebuah perjalanan seorang audiens ketika dia menginginkan sesuatu dan menentukan sebuah tindakan untuk bertransaksi atau membeli sebuah produk. Oke? Nah, itu yang dimaksud dengan audience journey. Nah, tapi sebelum seorang user atau pengguna itu menentukan untuk membeli sesuatu, ada banyak condition yang harus dia lewati, yang akan dia lewati sebelum dia memantapkan diri nih untuk mencapai goals-nya. Nah, aku kasih contoh ke teman-teman. Jadi, misal ingin kuliah ke luar negeri. Kalau nggak Jepang, Australia. Oke? Nah, itu adalah trigger untuk bisa mengambil lanjutan studi saya di antara kedua negara tersebut. Nah, itu kan trigger. Nah, ketika saya udah ada trigger, saya nggak otomatis dong langsung, oke, besok langsung berangkat nih ke salah satu negaranya. Nggak seperti itu. Ada proses yang harus lewati. Nah, itu kita sebut dengan condition. Oke, condition ini bisa sangat beragam dan bisa sangat random, teman-teman. Mungkin ada ketika dia punya trigger, langsung memenuhi goals ya. Kalau mungkin dia sultan. Tapi kalau seperti kita-kita nih yang perlu banyak pertimbangan, itu harus melewati beberapa proses ini dulu. Nah, kita sebut saja condition satu. Oke? Condition satu ini adalah saya cari informasi dulu di YouTube. Oke? Jadi lihat-lihat di YouTube gitu kan, review beasiswa gitu, cari-cari informasi. Nah, itu kita sebut condition satu. Dari sana bisa jadi langsung ke goals. Tapi bisa juga kita lewatin condition yang lain juga. Contoh, ke condition 2 lagi buka-buka sosial media, tiba-tiba ada iklan nih. Daftar, apply, beasiswa, Australia, bla bla bla, dengan persyaratan, gitu kan. Nah, itu condition 2. Bisa jadi setelah condition 2 langsung ke goals. Nah, tapi bisa juga lewati condition yang lain lagi nih. Condition 3, nah dari condition 3 kita cari dulu nih informasi eh, jadwal mungkin kan untuk pendaftaran di Google. Cari di Google gitu kan, kita lihat di Google, kita cari informasi detailnya, jadwal dan lain sebagainya. Oke, kemudian lanjut ke condition 4, misal tanya-tanya ke senior-senior mungkin atau pergi ke forum-forum untuk memantapkan lagi. Jadi condition ini adalah condition-condition yang saling mendorong teman-teman, akan menumpuk sehingga memantapkan seseorang untuk langsung oke deh, aku mau beli, aku mau pakai, aku mau order. Nah, itu yang dimaksud dengan audience journey. Oke? Nah, aku harap sampai sini bisa dipahami ya teman-teman yang berkaitan dengan SEO journey. Oke? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika di condition-condition ini kemudian kita nggak ditemukan. Maksudnya gimana tuh? Nah, misal begini ya teman-teman. Saya cari di YouTube. Ketika saya cari di YouTube, nggak nemu nih informasi tentang layanan dari sebuah bisnis gitu kan. Contoh, kalau teman-teman penyedia layanan beasiswa, otomatis kan terlewatkan. Jadi kayak ada opportunity yang nggak ditemukan di situ. Atau mungkin teman-teman jual sepatu gitu kan. Terus saya cari informasi jual sepatu di Google. Nah, dan tidak ditemukan bisnis dari teman-teman gitu. Artinya adalah peluang saya untuk memperoleh produk dari bisnis teman-teman itu nol. Maksudnya nggak ada. Karena teman-teman nggak muncul di hasil pencarian saya. Di fasenya saya, di kondisinya saya. Oke? Nah, yang berarti itu jadi punya kompetitor.
Oke, kompetitor yang akan mengakuisisi user tersebut. Nah, itulah pentingnya kita harus bisa ada di semua condition-condition ini. Dan salah satunya adalah SEO, teman-teman. Karena masih banyak banget nih orang-orang yang mencari informasi untuk membandingkan, untuk memvalidasi itu melalui Google atau search engine. Nah, sampai sini aku harap bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, terus apa aja manfaat dari menerapkan SEO? Nah, untuk menerapkan SEO itu manfaatnya cukup banyak, teman-teman. Di awal udah di-spill dikit-dikit ya di video-video sebelumnya, tapi di sini bakalan kita rekap lagi. Ada meningkatkan peringkat, oke, dan visibilitas di mesin pencari. Jadi ketika kita menerapkan SEO, kita tuh akan muncul di peringkat yang lebih baik dan visibilitasnya atau akan sering dilihat. Kemudian meningkatkan traffic melalui pencarian organik. Jadi jumlah pengunjung di website itu akan semakin banyak. Semakin banyak jumlah pengunjung, semakin besar juga jumlah customer. Kemudian meningkatkan brand awareness. Nah, brand awareness ini apa? Brand awareness ini adalah kesadaran seseorang terhadap bisnis kita. Yang tadinya cuma sekedar tahu, jadi pengen jadi penasaran. Yang tadinya cuma penasaran, jadi pengen beli. Yang tadinya cuma pengen beli, jadi bertransaksi. Nah, itu yang dimaksud dengan brand awareness. Kemudian selanjutnya meningkatkan user experience. Terus memperoleh lebih banyak prospek dan pelanggan baru, yang kemudian lebih unggul dari pesaing, dan yang terakhir biaya pemasaran yang lebih murah dan jangka panjang. Nah, jadi ketika kita menjalankan strategi SEO juga, biaya pemasaran itu lebih murah dibandingkan dengan ads. Kalau ads itu besar banget tuh budgetnya. Dan jangka panjang, kalau di organic SEO itu ketika teman-teman sekali publish, itu akan terus-terusan muncul. Kalian nggak perlu bayar untuk menghadirkan konten kalian. Beda ads. Kalau ads itu ketika kalian nggak bayar, ya udah kontennya hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan manfaat menerapkan strategi SEO. Aku harap sampai sini teman-teman bisa memahami. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ruang lingkup dari SEO. Oke? Jadi sampai jumpa di video berikutnya.